perempuan yang sudah ditinggal suaminya tapi kaya, kan, dibandingkan dengan yang gadis tapi biasa-biasa. Itu nggak tepat kalimat ini. Ya, nggak tepat. Memang ada orang motifnya begitu. Tapi yang dimaksud dalam kalimat ini bisa dipahami dengan makna lain. Yang bisa memanage harta suaminya. Jadi begitu dapat suami penghasilan, dia bisa berbagi di rumah dengan baik. Tempatkan di tempat yang bagus. Cari yang begitu. Ya, bukan cuma antum cari misalnya, mohon maaf ya, antum penghasilan 5 juta. Cari perempuan yang zakat malnya saja, maaf zakat malnya saja 10 juta. Kakaknya nyambung. Antum penghasilan 5 juta, dia zakat malnya 10 juta. Begitu keluar ke mall ke sini, antum repot nanti. Ya, tertekan terus dan sebagainya. Baik. Yang ketiga nasabnya. Dari siapa dia? Dari kalangan terbaik akan menurunkan kebaikan-kebaikan. Ya, cari misalnya bagaimana pendidikannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah, kan? Bagaimana cara orang tuanya, kerabatnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau Anda untuk mengungkapkan saja belum berani, maka bagaimana Anda bisa mengubah rumah tangga dalam kebaikan? Maka lihat rumusnya, Quran surah ke-49 ayat 13. Quran surah 49 ayat 13. Ada? Baik, setelah itu masuk ke proses lamaran, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Setelah itu masuk proses pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Versi paling kiri sebelah bawah. Baik. Mari kita lihat kaidah Qurannya, dan ini jawaban terakhir barangkali dari tulisan yang disampaikan. Mohon maaf kalau belum bisa bahas. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian, laki dan perempuan. Jelas ya? Diperhatikan ketika Allah menyebutkan berpasangan, jodoh kita, itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki, perempuan. Itu keliru. Ya, Allah tidak menciptakan Siti Hawa. Ya, Siti dan Hawa maksudnya. Tidak. Ya, Allah ciptakan Hawa dan Adam. Jadi berbeda laki-laki dengan perempuan. Dan dari situ kita lahir. Dari situ kita lahir. Dan itu semua hukumnya berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi binatang pun begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Quran surah ke-51 ayat 49. Jadi semua makhluk berpasangan, hanya Allah yang tidak berpasangan. Bahkan yang tidak bernyawa pun, silakan cek. Ya, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, gitu kan? Tapi semua berpasangan. Bahkan hewan pun silakan cek. Anda pernah temukan sampai sekarang ada kambing yang homo? Nggak ada. Sapi yang lesbi tidak akan ditemukan. Ini kok bunga mawarnya kayaknya homo ya? Tunggu, Anda yang nggak ada kerjaan di situ. Iya, nggak ada. Putik ketemu benang sari, nggak ada putik dengan putik, benang sari dengan benang sari, nggak akan jadi. Silakan cek ya. Jadi mohon maaf ya, hewan saja yang tidak punya akal sadar siapa pasangannya. Masa Anda yang diberikan akal belum sadar juga? Apa yang salah di situ? Tayyib. Sekarang laki-laki dengan perempuan. Bagaimana cara kemudian bisa mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu? Lihat rumusnya, ikhtiar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat. Syu'ub itu masyarakat yang terpisah. Kalau sekarang RW, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian negara. Jadi silahkan ikhtiar. Kalau belum ketemu, cek di sekitaran RT. Barangkali ada yang cocok, kan? Tidak ketemu, beda RW, kan? Ya, beda ketemu lagi, berarti beda kelurahan. Cek lagi terus, kecamatan. Ya, silahkan cek. Mungkin yang di Jawa, jodohnya di Papua. Yang di Papua, jodohnya di Sumatera. Bisa terjadi, provinsi. Masya Allah, kalau nggak ketemu juga di Indonesia, jodoh Anda mungkin ada di Afrika, ya kan? Di Arab, dan di Amerika. Bisa ketemu, dunia ini begitu luas. Masa dari sekian perempuan ada yang cocok untuk Anda? Anda siapa? Ya. Atau sebaliknya, di antara sekian laki-laki nggak ada yang sama. Anda pasti ada ketemu insya Allah kalau Anda mau berikhtiar. Kecuali kalau Anda menambahkan bidadari di akhirat. Saya mau nanti bidadari aja di akhirat, kan? Ada masalah di sini. Panjang di dunia, Allah silahkan berikhtiar. Bahkan waqadain, beda suku misalnya, nggak ada masalah di sini. Ya, boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Bagaimana perempuan sekampung dinikahi? Ya, yang lain. Cukup satu. Dengan perempuan sekampung itu haram itu. Ya. Cukup satu, tidak bisa dua, tiga, empat. Sekampung kebanyakan ya. Jadi lihat di kampung ada yang cocok dengan Anda. Satu suku, satu RT, satu RW dan sebagainya. Jelas di sini? Ya, kalau yang diingat jangan ini ya, pulang dari sini Anda bawa topik itu, tidak. Baik, lihat perhatikan. Dita'afu, ini ikhtiar. Baik. Saya tuliskan sebentar. Fokus ya.
Antum yang sudah menikah, cuman untuk anaknya aja ya, yang belum menikah silakan fokus. Lita'aruf. Saya lihat antum pada pegang catatan. Lita'aruf. Perhatikan kalimatnya, ada arafa, ada ta'arafa. Itu beda. Kalau arafa itu kenal, tahu. Orangnya disebut arif. Orang yang sudah kenal, sudah tahu. Kalau ta'aruf menggunakan ta'nya menunjuk pada makna usaha yang serius, usaha serius. Alifnya menunjuk pada makna saling. Jadi ada dua sisi di sini. Jadi kalau Anda ingin mencari pasangan, kata Allah, setelah menemukan tempat-tempat tadi, ada dikira cocok misalnya dengan baik, maka dalil Quran bukan pacaran. Bukan bertindak misalnya yang maksiat dan sebagainya. Maka usaha yang serius untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kata alif ini di sini, makna saling ini tidak harus kemudian antar personalnya. Bisa juga melalui orang-orang yang kenal dekat dengannya, tanyakan pada dia, atau kalau sudah jelas sampaikan maksudnya. Dalam konteks pertanyaan tadi, mohon izin, kalimatnya diawali dengan saling mengenal dulu. Jangan cepat-cepat menyampaikan maksud, jangan kelihatan sedikit begini, tiba-tiba langsung antum sampaikan. Tidak, kenali dulu siapa dia. Dan pengenalannya keluarkan kriteria sunnah Nabi SAW. Ya, jangan cuma beberapa ciri fisikal, tidak. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 motivasi, 4 hal. Ya, pertama li jamaliha, ya, karena cantiknya. Tapi bukan jamilah di sini, tapi jamal. Kalau jamilah itu cantik fisikal. Tapi kalau jamal itu sifat. Sifat kecantikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin ya, mohon maaf. Kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi, cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan, kalau jelek mutlak gitu kan. Tapi dalam konteks ini, apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab? Sini. Lalu pernah lihat? Katakan Allah alam, kau usah mengharap. Ingat saya katakan, pelajaran mengharap cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini nggak usah dipakai. Jadi, kalau nggak pernah lihat, coba katakan Allah alam. Zainab binti Jahsh itu begitu cantik luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip, wajah tidak menoleh. Saking cantiknya, jauh lah dibanding ibu yang ada sekarang. Kan? Itu luar biasa. Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Wah itu Muhammad cuma pengen menikah dengan dia saja. Yang menggagalkan pernikahan anak angkatnya cuma ingin menikahinya, cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf, dan tidak disebut dalam mimpi Nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau janda, kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau. Cintanya luar biasa. Masya Allah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamal. Ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira. Jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahan. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara. Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan, tidak ada orang. Kiri kosong. Depan enggak. Belakang kosong. Begitu ke atas. Tiba-tiba ada makhluk berjubah putih. Jadi kan seperti duduk di antara langit dan bumi. Mengatakan Muhammad. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi. Belum muncul seperti rupanya. Ini aja lah ya. Situasinya kita hadirkan sekarang. Yang tuh pulang dari sini siang-siang. Gak usah malam. Keluar. Majid di sini. Pamajid. Masya Allah. Lihat ada orang, kiri kosong, belakang meleng, nggak ada juga. Begitu lihat ke atas, jubah putih duduk begini, pamajid. Apa reaksi antum di situ? Maka kata Nabi, faro'ibtu min. Ro'ibtu itu keadaan khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Itu Nabi takut, khawatir. Jadi takut itu biasa Pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang nggak pernah takut itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut masa Anda enggak? Yang tidak tepat itu yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu itu ada masalah itu. Tapi yang paling menarik begitu beliau khawatir, takut luar biasa sampai ke rumah. Begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah setengah kegelisahannya. Cuma lihat wajahnya aja.
Kemudian digenggam tangannya, dia mengatakan, Nabi mengatakan, Zammiluni, tolong selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamar, diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat, dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Sendiri kalian, suamiku saya, engkau itu orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu menyambung silaturahim, engkau suka bantu orang, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka. Itu seketika hilang semua kegelisahan, tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya begitu lihat istri tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain belum tentu sama, tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu taala anha. Bukan cemburu biasa, bukan. Ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain ingat. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur, ya Khadijah, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghuni surga, Sayyidah Khadijah. Maka kalau Anda mencari misalnya dengan konsep ta'aruf, cari silahkan. Ya, ada miniaturnya di istri Nabi. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kalau Anda belajar lebih dalam lagi, ikuti kajiannya tentang istri Nabi, ternyata karakteristik perempuan-perempuan di muka bumi itu nampak nanti pada istri Nabi SAW. Jadi dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada Pak. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi diarahkan kepada hal yang positif. Cemburunya urusan ibadah, perhitungannya urusan ibadah, dulu urusan belanja. Tapi ketika dididik oleh Nabi, tiba-tiba bagaimana stok kurma jadi ibadah. Bagaimana saya bisa menyaingi sholat sunnah teman saya yang satu itu. Bagaimana supaya saya bisa menyaingi ibadah dia? Itu selalu begitu. Nanti ibu pulang dari sini, coba cek kira-kira ibu mirip siapa. Ya, buka fikirnya, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Anda perempuan, keluarkan sahabat-sahabat perempuan. Istri Nabi, pelajari di situ. Alhamdulillah. Kalau kira-kira nanti Bapak uji aja besok, kira-kira mirip siapa? Ya kalau mirip Sayyidah Khadijah, begitu antum pulang, lihat wajah istri, setengah kegelisahan. Masya Allah. Mendengar kata-kata istri, ketenangan muncul Khadijah. Begitu antum pulang, nggak punya masalah sebetulnya di kantor. Lihat wajah istri, ada masalah misalnya. Repot. Baik. Itu cari. Jadi faktornya bukan cuma cantik. Hati-hati. Yang cantiknya luar biasa. Cantiknya 100%. Cerewetnya 1000% misalnya. Kan repot juga. Ya, tidak mudah situasinya nanti. Tidak mudah. Kemudian yang kedua, liha hartanya. Ada sering orang mengatakan karena harta bendanya, kayanya dan sebagainya. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang tidak elok. Lebih baik mencari misalnya ada kalimat yang tidak tepat, tidak perlu saya ungkapkan ya. Perempuan yang sudah ditinggal suaminya tapi kaya, kan, dibandingkan dengan yang gadis tapi biasa-biasa. Itu nggak tepat kalimat ini. Ya, nggak tepat. Memang ada orang motifnya begitu, tapi yang dimaksud dalam kalimat ini bisa dipahami dengan makna lain, yang bisa memanage harta suaminya. Jadi begitu dapat suami penghasilan, dia bisa berbagi di rumah dengan baik, tempatkan di tempat yang bagus. Cari yang begitu. Ya, bukan cuma antum cari misalnya, mohon maaf ya, antum penghasilan 5 juta. Cari perempuan yang zakat malnya saja, zakat malnya saja 10 juta, gak akan nyambung. Antum menghasilkan 5 juta, dia zakat malnya 10 juta. Begitu keluar ke mall, ke sini, antum repot nanti. Ya, tertekan terus, dan sebagainya. Baik. Yang ketiga, nasabnya. Dari siapa dia? Dari kalangan terbaik akan menurunkan kebaikan-kebaikan. Ya, cari misalnya bagaimana pendidikannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah, kan? Bagaimana cara orang tuanya, kerabatnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di dininya, ini yang paling ini kalimat jinak, ya, Masya Allah. Fadfar bidati dini, kalimat jinak. Fadfar bidati dini, pilih yang paling utama. Maka termasuk ibu ya, Bapak kalau kedatangan seorang lelaki ke rumah dan agamanya luar biasa dekat, itu anugerah yang dikirimkan ke rumah. Allah. Lagi. Jadi teman-teman sekalian, untuk ta'aruf itu caranya. Amati dulu, lihat kalau sudah cocok kelihatan, baru kemudian sampaikan. Cara menyampaikannya kalau tadi masih kurang ada keberanian, sampaikan dengan orang terdekatnya. Sampaikan, nyatakan, supaya terhindar dari maksiat-maksiat yang tidak diinginkan. Ya. Dulu orang-orang Arab sering membuat kalimat-kalimat yang indah. Kadang-kadang ngambil syair tertentu, di makna yang lain, cuma ditarik ke dalam bahasa dia. Ya. Ada syairnya Abu Nuwas, misalkan, Ilahi lasdulil firdausi ahada, wala aqwa ala naril jahimi, fahabib taubatan waqfil dhunubi, fa'innaka ghafirun dzambil afimi. Asalnya itu taubatnya Abu Nuwas. Di syair yang ditulis di bawah bantalnya sebelum meninggal dunia. Ilahilah sulil firdausi ahla, ya Allah ya Rabb, saya mau membukan sebagai seorang penghuni surga firdaus.
Nggak layak saya memburinya. Ya, wala aku ala naril jahimi. Tapi saya pun tidak akan kuat jika berada di neraka ya. Ya, pahami taubatan waghfir dzunubi, maka terima taubatku, saya taubat. Ampuni dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Hanya Engkau yang mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Asalnya ke situ maknanya. Dulu ada orang-orang Arab mengambil makna ini untuk menyatakan keinginan pada anak perempuan dari seorang laki-laki. Datang dia ke bapaknya menyampaikan dengan kalimat kiasan, "Ilahi lastul firdausi." Bapak, calon bapak mertua, memang saya tidak layak sebagai penghuni rumah ini, anggota keluarga di sini yang seperti keadaan surga Firdaus. Wala aku alan naril jahimi. Tapi kalau saya nggak diterima, seperti berada di neraka jahanam, Pak. Hamdi taubatan waghfir dzunubi, maka tolong terima segala kekurangan saya dan maafkan segala celah-celahnya. Fa innaka ghafurud dzambil azimi. Saya sangat mengetahui bahwa Bapak itu selalu menerima kekurangan orang lain dan bisa melengkapi dalam. Jangan dicatat ya, itu sebenarnya. Like and subscribe.